Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tinular Channel. Nah temanku ya, di video kali ini ya kita akan melanjutkan perbaikan spek reaktif Polytron ya. Ini kebetulan ini video yang kedua teman ya, video lanjutan ya, tentunya lanjutan video yang pertama ya, dimana kerusakan spek reaktif ini yang sudah kita perbaiki bersama ya. Di video yang pertama itu mengalami kerusakan jika dicolokkan di listrik itu MCB langsung anjlok teman ya. Dan setelah kita perbaiki, kita menemukan ada beberapa komponen yang short ya, seperti ini teman, sebentar. Nah ini ya, ini petnya, pet 7N65 nya short ya, mati. Kemudian ada dioda 2 buah yang short juga ya. Namun sudah kita perbaiki ya, sudah jadi, sudah normal. Namun ketika kita tes, kita hidupkan, ternyata tegangan over teman ya, tegangan langsung tinggi ya. Saya pun tidak tahu ya penyebabnya apa, karena saya tidak melakukan pengecekan di bagian mana sekundernya ya. Saya hanya melakukan pengecekan di bagian primernya. Jadi setelah blok bagian primer itu selesai melakukan pengecekan ya, dan saya tidak menemukan komponen lagi yang rusak selain daripada pet dan dioda itu, lalu saya langsung pasang dan saya tes ya, saya hidupkan. Ternyata ini meledak teman ya. Ini apa, nah elko besar ini ya, ini elko negatif positif yang untuk menyuplai bagian powernya itu, ini meledak, keluar asap. Kemudian ini elko yang tegangan 14 voltnya juga meledak. Kemudian ini pada kembung ya, pada keluar asap. Ini untuk yang ke mana, tegangan yang 5 volt untuk menyuplai bagian tune kontrolnya depan juga ikut seperti ini ya, ikut keluar asap. Dan ya ini setelah saya ukur ya, itu tegangan itu sangat tinggi sekali teman ya, mencapai 100 volt lebih. Disitulah saya menghentikan perbaikan, karena di samping harus mencermati, mempelajari apa penyebabnya, karena video yang pertama itu sudah terlalu lama ya. Dan untuk video yang pertama itu kan kita hanya memperbaiki mengapa spek reaktif ini ketika dicolokkan di listrik kok MCB langsung turun ya, langsung jeblek. Itu sudah selesai teman ya, sudah selesai, sudah berhasil. Namun ternyata ada faktor lain yang menyebabkan tegangan itu tidak normal ya. Jadi nanti teman ya, nanti saya akan lakukan pengecekan ulang, terutama di bagian ini teman ya, ini di bagian IC 431 nya, kemudian optocouplernya. Kemudian di jener ini teman ya, di dioda jener ini kita cek ulang lagi apakah mereka itu bermasalah ya teman ya. Dan nanti setelah saya cek bagian sini kok hasilnya seperti apa, lalu beralih lagi ke bagian primernya teman ya, beralih lagi ke bagian primernya. Mungkinkah ada sesuatu yang terlewat saat pengecekan begitu. Nah teman, jadi saya sekarang akan saya lakukan pengecekan tegangan teman ya, agar temanku tahu berapa volt yang ada pada output daripada power supply ini ya, power supply yang untuk menyuplai bagian bagian powernya ya. Sebentar, pasang ini dulu ya, kita cari begini posisinya. Nah posisinya sebentar, saya cek kamera. Nah begini ya, kita cari negatifnya. Sini kita jepitkan di sini aja untuk negatif. Ini saya agar mudah teman ya, agar tidak memegang setik apometer 2 ya, yang cukup banyak saya pegang satu aja ya. Ini yang bagian negatifnya ya, ini saya jepitkan di sini. Kemudian untuk yang satunya saya jepitkan di setik apometernya, ini bagian yang hitam, yang min ya. Kemudian untuk yang merahnya kita pegang begitu. Dan apometer saya nyalakan, kita akan lakukan pengecekan tegangan ya, agar temanku tahu ada berapa volt di sini.
sebentar. Sudah, sini sudah siap semua. Kemudian akan kita nyalakan ini perhatikan aponya teman ya. Ini untuk apometernya, untuk setiknya saya posisikan di bagian positif sini. Kemudian akan saya hidupkan ya temanku. Perhatikan apometernya ada berapa volt. Nah, 100 teman ya, 100 lebih teman ya. Ini kalau saya tancapkan, tidak saya matikan, maka akan keluar asap lagi teman ya. Begitu. Ini untuk bagian yang seharusnya kan ini di bawah 30 volt teman ya. Ya maksimal 30 volt di sini ya. Maksimal itu 30 volt. Ini maksudnya maksimal 60 volt ya, karena ini negatif positif. Kalau kita ukur dari CT-nya itu maksimal 30 volt teman ya. Berhubung ini negatif positif, ini seharusnya maksimal 60 volt ya. Ini ya memang elkonya sudah bermasalah teman ya. Jadi coba teman perhatikan lagi sekali lagi ya. Ini yang seharusnya 60 volt ya maksimal. Ini ada berapa? Nah, 130 lebih teman ya. Dan untuk bagian tegangan untuk yang 14 voltnya yang ini teman ya. Yang ini ya, yang jaluran ini. Saya ambil dari ujung dioda di sini ada berapa volt. Ini malahan sudah 41 volt ya. Tegangan tidak mau hilang. Coba saya paksa ya, ada berapa volt itu yang ini kok gimana ini, udah kacau ini ya. Sudahlah, bentar tunggu ya. Ini elkonya sudah bermasalah ini teman ya, tegangan tidak mau habis. Oke, jadi segitu tegangannya nanti ya teman ya. Nanti ini untuk pengecekan teman ya, untuk pengecekannya itu berhubung nanti kan gini ya, pengecekan komponen itu prosesnya kan cabut cek pasang, cabut cek pasang ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya rekam terus menerus maka akan memakan waktu yang lama sekali ya. Temanku tunggu saja, ini terus terang nanti tidak saya rekam dan nanti hasilnya itu seperti apa, jadi komponen apa yang saya ganti akan saya beritahukan pada temanku semua ya, akan saya sampaikan kepada temanku semua. Dan nanti tidak ada satupun yang saya tutup-tutupi, karena saya buat konten ini bertujuan untuk membantu ya, untuk membantu teman-temanku yang hobi di bidang elektronik, dan untuk adik-adik ya, untuk teman-teman yang masih tahap belajar, ataupun untuk Anda yang mau coba-coba ya, silakan tonton video ini. Video ini saya beri judul bagaimana cara mengatasi tegangan pada mesin spekreaktif Polytron yang over ya, yang berlebih seperti itu ya. Dan teman, sebelum itu ya seperti biasa ya, nonton video YouTube itu ya, saya maunya itu temanku like, subscribe, kemudian lonceng teman ya. Lonceng jangan dilupakan, karena apa? Lonceng itu adalah salah satu alat penghubung di antara kita ya. Salah satu alat agar kita bisa selalu berkomunikasi di kolom komentar teman ya. Oke, video saya skip dulu. Saya akan lanjut cek komponen dan bagaimana hasilnya. Tunggu video ini berikutnya. Nah teman, oke lanjut ya. Jadi setelah saya cek komponen ya, bergerilya mencari sana sini, ternyata saya menemukan ini teman. Jadi ada satu, ini seperti transistor ya, tapi IC ya. Ini IC TL431 ya. Saya menemukan ini, kemudian saya menemukan kapasitor seperti ini ya. Ini nilainya 681 2 kP ya. Jadi untuk IC TL431 itu adanya di bagian sekunder ya, di bagian sini sebentar. Jadi sebelah sini kan bagian sekunder ya. Jadi ini di sini. Kalau kita balik, nah ini teman ya. Kalau untuk optokoplernya aman, tidak ada masalah. Untuk IC-nya ini yang bermasalah, jadi saya ganti baru.
Kemudian saya menemukan kapasitor ini ya, itu di kaki tengah ya, di kaki tengah pad yang terhubung ke, sebentar, di kaki tengah pad ini ya, ini kaki tengah pad teman ya. Kemudian kaki yang satunya, kaki kapasitor ini yang satu terhubung ke kaki tengah pad yang terhubung ke trafo. Kemudian untuk kaki kapasitornya itu terhubung ke, di sini ada resistor ya, resistor besar nilainya, sebentar, 0,22 ohm ya. Ada dua di situ, yang satu 0,22 ohm dan yang satu 0,10 ohm ya. Ini. Jadi untuk, nah yang ini ya, yang ini kaki satunya resistor itu yang ini, dan yang satunya ini. Kemudian yang satu ini, jadi di paralel ya. Dan resistor ini terhubung ke negatif teman ya, ke negatif elko 450 volt ya. Ini kapasitornya. Dan yang rusak nah seperti ini, sebentar, aduh mental lagi ya, bentar, saya perlihatkan dulu ya. Ini biang keroknya yang bikin apes ya, yang bikin repot. Dan terlihat nggak? Nah, retak-retak ya, gosong-gosong, retak-retak seperti ini tuh, terlihat nggak? Nah, jadi ini saya ganti, ini nilainya 681 2 kp ya. Ini saya pasang di sini aja, mau saya pasang dari bawah kakinya tidak sampai ya, karena ini juga cabutan. Kemudian saya ganti IC tadi ya, 431, dan untuk yang lain-lain itu kondisinya normal semua. Oke, kita lanjut cek tegangan. Sebentar, cek tegangan ini sudah biasa ya di sini. Kemudian untuk kabel satunya, aduh kamera, kabel satunya kita hubungkan ke ampermeter yang hitam sini, dan ini yang merah kita letakkan di positifnya sini. Mesin akan saya hidupkan, terukur berapa volt di sana. 63 volt teman ya. Ya lebih-lebih dikit tak masalah lah, 65. Oke, seperti itu teman ya, sudah normal. Kemudian akan saya sampaikan pengalaman saya ya untuk mengatasi power supply pada mesin Polytron ya, mesin spek reaktif Polytron itu mana saja yang harus dicek. Jadi dari sini saja teman ya, dari sini. Jadi saya pernah mengalami ketika cek tegangan 14 volt di sini, ini kan kaki yang ini kan terhubung oleh jemperan ini ya, kemudian ketemu kaki dioda, kemudian ini outputnya ya, tegangan yang untuk menyuplai bagian mana blok sini ya, bagian optocouplernya juga di sini seharusnya kan 14 volt. Ketika saya mengalami kerusakan atau menangani kerusakan yang over ya, yang tegangan over pada mesin TV, mesin spek reaktif Polytron, saya cek di sini tidak ada tegangan teman. Nah, setelah saya amati ternyata kaki dioda ini yang retak. Jadi kaki dioda ini tidak terhubung ke solderan. Begitu ketika setelah saya tahu dan saya solder ulang, ternyata tegangan menjadi normal lagi. Ini yang di sini teman ya. Dan untuk yang kedua, saya juga pernah mengalami optocouplernya. Setelah saya ganti IC 431 masih saja tetap. Kemudian saya beralih ke optocouplernya. Setelah optocoupler saya ganti, pernah juga mengalami hal itu. Tegangan langsung normal di situ. Dan untuk hari ini saya menemukan IC 431 yang mati ya, tidak mati sebetulnya ya, rusak ya, dan saya menemukan ini yang sudah tidak layak pakal atau mungkin secara fungsi sudah tidak layak ya, sudah tidak normal lagi. Untuk yang lain normal, untuk yang lain tidak ada masalah. Dan kemudian
eh, jika temanku menemukan power supply untuk speaker aktif Polytron yang bermasalah tegangan over, temanku telusuri ya, cek bagian ini jalur 14 voltnya, kemudian ini untuk TL431 ini nggak perlu cek-cekan, ganti-ganti saja teman ya, karena kadang-kadang untuk mengecek TL431 ini agak repot ya, kadang normal ya, dicek normal, ternyata ketika mesin on ini bermasalah, nyatanya setelah diganti baru langsung normal seperti itu. Sering saya alami hal itu. Saya kalau untuk menangani kerusakan yang tegangan over di power supply speaker Polytron itu, saya nggak pernah cek-cek bagian ini ya, jarang ya, langsung ganti aja yang baru. Saya punya stok banyak begitu. Oke, akan saya cabut LPLK-nya dulu, kemudian saya ganti dulu teman ya. Nah, nanti baru kita beralih ke bagian powernya sini. Untuk memasang elko, perhatikan kakinya teman ya, negatif positif. Di sini kan ada lambangnya ya. Nah, di sini juga tertera ya, ada positif pada tanda plus ya, jadi jangan sampai kebalik. Oke teman, setelah elko-elko sudah terpasang semua ya, jadi yang kembung, yang bledos-bledos jadi ganti semua. Ini teman ya, sudah ganti baru semua ya. Kemudian kita akan cek, kita akan hidupkan, kita sambungkan speakernya ya. Nanti reaksinya itu seperti apa ya. Kemudian ini speakernya masih, ini bagian sini, nanti bunyinya seperti apa. Tancapkan dulu ke listrik. Kemudian untuk speaker sebelahnya teman ya, ini sepertinya untuk yang sebelah normal teman ya, tidak ada masalah. Coba kita cek untuk yang sebelahnya. Yang ini kita pasang menggunakan ini ya, kabel, kita pasang kabel dulu ya. Oke teman, berhubung soketnya ini tidak sama ya, ini kan soketnya itu untuk RL nya itu kan berbeda ya, ini yang lebih besar yang sebelah sana, jadi ini soketnya itu terlalu kecil, maka akan kita ikatkan di sini aja ya teman, untuk mengetes sebelahnya ya, apakah yang sebelahnya normal. Semoga saja normal teman ya, tidak ada masalah setelah mesin ini mengalami over tegangan ya. Semoga saja ini ya. Kalau yang sebelah kita belum ini ya teman ya, belum tahu persis ya, baru menggunakan cek inputnya saja ya, belum menggunakan musik. Jika nanti setelah menggunakan musik suaranya itu terang jernih ya, maka bisa dipastikan itu tidak ada masalah ya, normal. Sebentar, mana kaki, ini yang ini, jadi kita solderkan saja di kaki soket speaker ya, di sini.
Udah, kemudian kita hidupkan. Setelah dihidupkan kita cek inputnya ya, di sini teman. Ternyata normal teman ya. Coba kita pasang ininya, kita pasang musik ya. Kita pasang musik, kita solderkan inputnya di sini. Untuk mengetes cukup menggunakan ini saja ya. Ini apa lagi? Nah, begini aja ya. Kita cari negatifnya, kita di sini aja negatif. Yang hitam negatif. Udah. Kemudian inputnya di sini. Udah, kemudian kita mana kabel inputnya? Inputnya tidak ada volumenya, jadi bunyi teman ya. Colok dulu di HP ya. Udah, kita seperti itu teman ya. Oke, pekerjaan kita berhasil. Ternyata setelah mesin ini mengalami over tegangan ya, ternyata di bagian powernya itu tidak ada masalah ya. Oke teman, jadi seperti itu langkah-langkahnya cara memperbaiki mesin speaker aktif yang over tegangan ya. Oke, kurang dan lebihnya saya manusia biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.